KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD, alat perlindungan diri APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022 dengan nilai proyeknya 3,03 triliun. Oke, halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. KPK baru saja menaikkan status penyelidikan proyek 5 juta set APD di Kemenkes saat COVID-19 dengan nilai kontrak senilai 3,3 triliun ke penyidikan. Alex Marwata, salah satu pimpinan KPK, juga mengakui bahwa sudah ada tersangka. Ya, meskipun menurutnya seperti yang menjadi aturan main KPK hari ini, nama-nama tersangka itu belum diumumkan. Nah, untuk membahas soal ini, kita akan diskusi dengan Wana Alamsyah dari ICW. Wana Alamsyah adalah Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW. Reputasinya di penanganan perkara korupsi di ICW juga cukup banyak. Penelitian-penelitian khususnya di proyek-proyek saat pandemi COVID-19 juga bisa kita baca ya di website ICW, laporan-laporannya. Dan yang kedua dengan Ayub Kodriah, pemerhati atau pegiat atau peminat hukum progresif. Yang nanti akan juga ikut terlibat mendiskusikan soal ini. Tapi sebelum kita mulai, sahabat integritas, jika belum subscribe, tolong subscribe ya, karena kita akan terus memproduksi konten-konten yang berguna bagi sahabat integritas semua. Jika ingin komentar juga nanti silahkan berikan komentar, kita akan respon. Nah, kita mulai dulu dengan Wana nih. Wan, kabarnya bagaimana, Wan? Baik, Mas Adnan. Halo sahabat integritas. Halo Mas Ayub. Sehat ya? Teman-teman Sehat Mas. Semua juga ya? Baik Mas. Wan, ini sebenarnya kalau kita rujuk lagi ke pemberitaan terakhir soal korupsi 3,3 triliun proyek APD ya, yang menurut KPK itu kira-kira proyeknya untuk membeli 5 juta set APD atau alat pelindung diri ya, kalau nggak salah ya, kalau kepanjangannya itu untuk para dokter, pegawai kesehatan yang sedang menangani COVID ya, karena waktu itu memang sangat menular COVID ini sehingga orang yang menangani memang harus dilindungi, diproteksi ya oleh APD. Nah ini kan muncul sekitar 1 tahun setelah pandemi, setelah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Tapi sebenarnya publik itu juga perlu tahu bahwa di luar kasus korupsi APD ini sebenarnya ada banyak masalah ya yang terjadi dalam kaitannya dengan program penanggulangan COVID-19, baik itu untuk masalah sosialnya, kesehatannya maupun untuk ekonominya. Ya, karena ini 3 prioritas pemerintah waktu itu. Nah Wan, bisa nggak dikasih semacam penjelasan umum bagaimana sebenarnya isu tata kelola pada era pandemi sehingga kemudian melahirkan kerentanan yang lebih besar bagi terjadinya korupsi, dan bagaimana juga pengamatan atau pengawasan ICW ya dalam konteks program-program COVID-19 waktu itu, apa saja yang kira-kira ditemukan, Wan? Ya, makasih Mas Adnan. Jadi kalau bicara flashback lagi begitu di zaman pandemi COVID-19, kalau dari catatan ICW sebenarnya cukup banyak begitu persoalannya. Mulai bukan hanya dari perencanaan saja begitu, tapi juga hingga sampai tahap eksekusi begitu, pelaksanaan. Nah, dalam konteks tata kelola sendiri sebenarnya yang menjadi satu catatan penting dari ICW melihat bagaimana kemudian COVID ditangani, itu kan sebenarnya mulai ketika ada refocusing anggaran begitu ya. Bagaimana kemudian sejumlah alokasi anggaran itu kemudian coba difokuskan untuk COVID-19. Dilalahnya yang menjadi soal adalah
perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu terkesan tidak serius atau bahkan cenderung buru-buru begitu ya. Sehingga implikasinya sebenarnya terlihat saat ini begitu atau bahkan ketika COVID terjadi begitu ya. Nah, mungkin aku ingin memberikan gambaran sedikit terlebih dahulu bagaimana kemudian konteks korupsi di zaman COVID sebenarnya juga perlu menjadi perhatian serius begitu. Bukan hanya oleh kelompok masyarakat sipil, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan COVID itu yang nantinya dapat dibawa ke kebijakan selanjutnya apabila ada kebencanaan yang seperti COVID begitu. Kalau dari data ICW yang kita coba pantau dari 2020 sampai 2022 paling tidak begitu, kasus korupsi di sektor kesehatan, aku ingin bicara secara umum dulu, itu ada sekitar 66 kasus, yang mana sebenarnya kalau bicara tentang korupsi kesehatan yang sangat esensial, itu masuk di dalam paling tidak 10 besar. Tapi kalau kita bicara lebih rinci, bagaimana kemudian kasus COVID ini terjadi, atau berapa banyak kasus COVID ini terjadi, itu ada sekitar 30% atau sekitar 20 kasus begitu ya, 30 kasus yang muncul dari 60 kasus begitu. Artinya hampir 50% kasus korupsi yang terjadi sepanjang 3 tahun ini itu dimensinya COVID. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada kebijakan pemerintah dari segi perencanaannya itu bermasalah, implikasinya adalah bukan hanya kita bicara tentang kasus begitu ya, tapi kemudian implikasinya itu kepada warga begitu yang menjadi korban. Kita bisa lihat misalkan ada banyak korban meninggal akibat COVID, tapi kemudian ternyata secara tata kelola pemerintah pun juga tidak pernah serius untuk menanggulangi atau bahkan melakukan evaluasi. Mungkin sampai situ dulu Mas Arta. Wan, ini kan kalau dari kajian ICW di luar konteks yang general tadi ya, kan sudah ditemukan sekitar 30 perkara korupsi di era COVID yang semuanya atau 30 kasusnya itu dari 60 itu adalah korupsi yang berkaitan dengan proyek penanggulangan COVID. Nah, kita juga ingat KPK pernah menangani kasus korupsi bansos COVID-19. Yang ini melibatkan Menteri Sosial waktu itu ya, Juliari Batubara, meskipun kita juga sadar bahwa proses hukumnya itu tidak tuntas sebenarnya, karena ada beberapa pihak dari pejabat politik yang disebut-sebut di dalam upaya hukum yang sedang dilakukan KPK itu sampai hari ini juga tidak pernah dimintai pertanggungjawaban ya. Nah, tapi di luar itu juga ada keributan soal kebijakan harga PCR waktu itu. Nah, ini apa isu utama yang waktu itu di-highlight oleh ICW Wan terkait dengan soal PCR? Karena publik mungkin juga perlu diingatkan lagi ya, selain keberhasilan-keberhasilan yang telah diklaim pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, sebenarnya ada ongkos yang sangat besar ini yang harus ditanggung masyarakat juga ya, di luar tadi soal kematian yang sebenarnya tak terdata dengan baik juga gitu, karena ada yang memang sengaja tidak didata sebagai korban COVID atau misalnya miss ya dari pendataan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga seakan-akan korbannya itu sedikit gitu. Nah, yang soal PCR ini bagaimana Wan? Karena ini juga akan berhubungan dengan kebijakan di Kemenkes ya, terkait dengan proyek APD yang sedang ditangani oleh KPK. Ya, sebenarnya salah satu masalah besar yang menurut catatan ICW paling tidak begitu, yang terlihat adalah kerentanan dalam mengelola konflik kepentingan begitu. Karena bagaimanapun ketika ada kondisi bencana, seluruh justifikasi itu rasanya dimaklumi oleh pemerintah. Dalam konteks PCR misalkan yang tadi Mas Adnan singgung, ICW coba untuk melakukan investigasi atau pemantauan lah begitu berbasis sumber terbuka. Kami menemukan ternyata ada perputaran aliran uang begitu terkait dengan PCR yang sangat besar, hampir triliunan begitu. Yang mana 10 triliun diantaranya patut diduga itu dinikmati oleh para pejabat publik yang bermain atau patut diduga itu mengelola
perusahaan-perusahaan yang terkait dengan PCR. Karena mungkin kita juga masih ingat begitu bagaimana kemudian toko-toko PCR atau klinik-klinik PCR itu merebak, menjamur begitu, yang diantaranya adalah dimiliki oleh para politisi begitu. Misalkan kalau seandainya kita sebut inisial ada LBP dan ET begitu ya, yang mana beberapa diantaranya itu kita mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ada aliran uang begitu yang diambil dari masyarakat untuk kepentingan PCR, dan itu dinikmati, patut diduga dinikmati oleh mereka dengan nominal yang tadi sangat besar, sekitar 10 triliun. Artinya ketika ada kebijakan yang mencoba untuk menormalisasi begitu konflik kepentingan, pada akhirnya warga lagi lah yang menjadi korban begitu. Bukan hanya tadi ya, kita bicara misalkan tentang nakes kesulitan untuk dapat APD misalkan terkait dengan Kemenkes. Tapi di sisi lain pemerintah tidak pernah memberikan jaminan pada warganya begitu untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan secara gratis misalkan. Karena harusnya itu menjadi kewajiban pemerintah, tapi malah pemerintah begitu atau pejabat publik yang bermain di sektor tersebut itu memungut uang dari warga begitu untuk keuntungan pribadinya mereka atau kelompoknya mereka begitu. Nah ini yang menjadi sangat menjadi sangat parah begitu, bukan hanya dalam konteks PCR-nya saja, tapi waktu itu kami juga melakukan investigasi bagaimana kemudian ternyata ada pembelian reagen begitu, salah satu cairan untuk menguji PCR itu ternyata kadaluarsa dan tidak digunakan. Artinya apa? Ada potensi kerugian, kerugian yang muncul begitu akibat barang-barang yang digunakan itu tidak sesuai dengan perencanaan atau bahkan kelebihan belinya. Nah ini yang menjadi salah satu catatan penting juga, bukan hanya terkait dengan bagaimana uang negara dibelanjakan begitu, tapi bagaimana juga pengelolaan barang yang telah dibeli itu ternyata pemerintah pun juga masih lemah di dalam aspek tersebut begitu. Wan, ini kan dulu saat isu PCR itu memang ada kebijakan pemerintah itu menggratiskan tes PCR lewat puskesmas. Cuma kan begitu kita minta ke puskesmas, PCR-nya habis. Atau kalaupun ada, hasilnya itu 2 minggu. Itu artinya ya orang sudah kadung meninggal gitu ya, baru tes COVID-nya keluar positif atau negatif gitu. Nah, yang kedua, kalau tidak salah ingat, temuan ICW terkait dengan program pengadaan PCR ini juga beberapa vendornya yang menjadi rekanan BNPB ya waktu itu juga itu simsalabim gitu ya, baru berapa bulan kemudian langsung mensuplai stok yang sangat banyak, langsung dapat kontrak yang sangat besar gitu ya. Dan yang kita juga ingat dari laporan itu misalnya penentuan harga PCR-nya itu kok juga tidak jelas ukurannya, standarnya gitu. Jadi seolah-olah ada kesewenang-wenangan di dalam menentukan harga PCR yang itu harus dibayar oleh masyarakat loh, bukan negara yang bayar ya. Kita kan dulu waktu kita harus tes PCR ya kita bayar sendiri gitu. Ada yang dulu awalnya 1 juta, kemudian 700.000, dari 700.000 turun lagi 500.000, dan terakhir dipatok sama Jokowi itu 375 kalau tidak salah ya. Dan inilah yang dijadikan harga baru kemudian turun lagi menjadi berapa ya, 150 atau 170 ya kalau tidak salah ingat itu. Nah di situ kan temuan ICW mengatakan dari penentuan kebijakan yang demikian, pengusaha itu sudah dapat 10 triliun tuh gitu. Ya, yang dinikmati selama hanya mungkin 6 bulan dari kebutuhan atas tes PCR yang begitu masif ya waktu itu. Karena kita semua kan juga panik. Kita semua juga pasti pengen ada keyakinan bahwa kita ini nggak kena COVID gitu. Sehingga ketika kita batuk-batuk, ya mending kita tes gitu. Kalau dulu kan memang saat COVID, lebih baik orang itu kentut di ruang publik ya daripada batuk di ruang publik gitu. Kalau batuk dicurigai, kalau kentut kan jelas dia bukan COVID. Gimana Wan? Ya, nah memang ini yang menjadi salah satu catatan penting dan satu masalah begitu Mas ya, karena
Tadi aku mau merespon dulu mengenai bagaimana kemudian ada perusahaan yang memiliki tendensi begitu dengan kondisi di mana aturannya itu tidak rigid mengatur sehingga mereka bisa menggunakan aturan yang lurus untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Misalkan kalau dalam laporan yang kami susun di dalam konteks pemantauan pembelian reagen di BNPB begitu, kami menemukan ternyata memang ada potensi konflik kepentingan antara kepala BNPB yang waktu itu dijabat oleh Doni Monardo dengan salah satu penyedia yang sebelumnya itu tidak pernah memiliki track record untuk menangani kasus atau menangani penjualan alat kesehatan begitu. Tiba-tiba ketika ada pandemi muncul, diubah akte perusahaannya sehingga legitimate pemerintah menunjuk perusahaan tersebut. Nah ini yang menjadi salah satu titik tekan juga oleh ICW begitu, bagaimana kemudian sebenarnya kalau seandainya ada kondisi kebencanaan kemudian hari dan itu membutuhkan barang cepat begitu, harusnya ada mekanisme pengadaan yang tidak boleh juga menutup ruang prinsip transparansi dan akuntabilitas begitu. Karena kan ketika ada permasalahan dan kemudian itu dikritik oleh masyarakat sipil, pemerintah baru kemudian coba untuk mengubah aturan pengadaannya menjadi pengadaan darurat begitu ya. Tadinya pengadaan umum menjadi pengadaan darurat. Pun ketika sudah selesai proses kebencanaannya, pengadaan daruratnya gitu atau informasi mengenai apa saja belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah itu juga tidak transparan gitu. Jadi artinya memang dari titik terendah saja begitu, dari proses membuka informasi itu kan juga pemerintah tidak pernah patuh begitu, terutama ketika ada konteks kebencanaan gitu. Nah itu mungkin Mas yang termasuk harga vaksin sendiri sampai hari ini kita nggak tahu ya. Pemerintah beli berapa sebenarnya dari Cina, dari Inggris, dari India gitu ya. Benar, dan itu kan yang menjadi salah satu pertanyaan publik ya, karena kalau seandainya kita lihat di beberapa negara ada tuh harga-harga yang diberikan begitu, sama kayak PCR. Ketika ICW coba untuk mengkritisi bahwa harganya ketinggian, beberapa waktu kemudian ternyata itu direndahkan begitu. Next year sebenarnya ada kecenderungan bahwa pemerintah ternyata rasanya tidak memiliki assessment terhadap apa yang akan dilakukan di dalam proses untuk menyediakan fasilitas di kondisi kebencanaan begitu. Sehingga ya udah ini hitung-hitungannya, bahkan tidak ada hitung-hitungannya aku rasa ya. Jadi perhitungannya itu tidak secara saintifik begitu, suka-suka mereka begitu, sehingga ketika dikritik lalu kemudian kita berikan data pembanding, baru mereka coba untuk melakukan revisi gitu. Itu Mas. Oke, kita ke Ayub dulu ya Wan. Bang Ayub, justifikasi pengadaan dalam situasi darurat itu adalah kedaruratan itu sendiri. Sehingga sering dianggap boleh melakukan apapun dengan cepat asal manusianya tertolong. Nah, padahal dengan tanpa aturan, akhirnya ya peluang korupsinya menjadi besar dan menghapus atau menghilangkan tujuan dari pengadaan yang darurat itu sendiri. Karena uangnya menguap gitu ya, sebagian besarnya gitu. Ini gimana Bang Ayub? Sebenarnya sejak sebelum COVID, bahkan waktu ada beberapa gempa di beberapa wilayah sebelum COVID itu, saya sudah berapa kali bilang, akan selalu ada orang yang tertawa di atas bencana. Pasti. Kenapa? Karena memang regulasi baik itu dari BNPB ataupun yang diturunkan dalam peraturan-peraturan daerah, bahkan masih banyak daerah yang tidak punya peraturan daerah tentang penanggulangan kebencanaan. Banyak. Jangan kira semua daerah punya itu, tidak. Padahal negeri ini adalah negeri penuh bencana ya. Ciputat aja kita hidup di atas kerak bumi, kita di Pamulang itu kami hidup di samping pipa gas. Bencana itu bisa datang kapan saja. Bencana itu hanya dua pilihannya. Bencana yang datang ke kita atau kita yang datang ke tempat yang berpotensi bencana. Dan kita di Indonesia hidup datang di daerah yang berpotensi bencana, sehingga
Mulai dari Undang-Undang Dasar kita sudah menyatakan bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar harus melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga memang citanya bangsa Indonesia didirikan salah satunya adalah untuk siap terhadap kebencanaan. Sehingga jika kita mau menyatakan bahwa kebencanaan itu adalah benar-benar extraordinary, seharusnya tidak. Karena kita harusnya sebagai bangsa yang selalu siap dalam kondisi kebencanaan. Makanya dalam beberapa penganggaran, baik anggaran negara ataupun anggaran daerah, itu selalu disiapkan dana cadangan. Dana cadangan untuk bencana. Bang Ayub, sorry. Bencana ini juga termasuk bencana non-alam ya, seperti COVID-19. Bencana apapun, Kang. Karena yang disebut bencana bahkan dalam peraturan BNPB itu mulai dari bencana alam, bencana kemanusiaan, bahkan bencana kelaparan itu masuk waktu di Yahukimo, itu masuk ke dalam bencana. Baik alam, non-alam, kesehatan pun masuk ke dalam keadaan bencana dan kita harus selalu siap dengan itu. Berapa kali kita hampir dihantam, berapa kali kita dihantam antraks, berapa kali kita dihantam flu burung. Kita dihantam oleh berbagai jenis potensi virus. Sekarang cacar monyet ya. Cacar monyet. Karena kita ada di wilayah Katulistiwa, kita harus sudah siap dengan bencana itu. Makanya di peraturan kebencanaan kita dikatakan bahwa kebencanaan itu ada prabencana, penanganan bencana, dan pasca bencana. Nah, prabencana ini bahkan sebelum bencana, sebelum banjir paling kecil pun hadir dalam satu wilayah, itu ada pendanaannya. BNPB punya sudah siap dengan pendanaannya. Pemda sudah siap dengan pendanaannya. Pemerintah pusat masing-masing wilayah punya pendanaannya. Tapi disiapkan hanya harus punya pendanaan. Bagaimana pendanaan itu dibelanjakan? No rules. Dan itu sangat berpotensi untuk dinikmati dan menjadi bahan tertawaan bagi mereka yang mau menggunakan itu sebagai alat untuk menghibur mereka dikala ada orang lain yang sedang menangis butuh bantuan. Karena belanja, baik itu belanja negara ataupun non-negara, untuk kebutuhan bantuan, itu semua harus punya basis, Kang. Berapa kali kami kritik, coba misalnya beberapa daerah kami kritik, tidak ada basis kebutuhan dalam masa COVID misalnya. Basis kebutuhan bantuan, baik dan basis kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada masa COVID, tidak ada. Tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa untuk penanganan COVID kita butuh PCR. PCR masyarakat yang perlu di PCR ada sekian juta. No, kita tidak punya basis informasi berapa korban bencana COVID. Berapa korban bencana COVID hari ini? Karena mungkin kita juga nggak tahu berapa penduduk Indonesia sebenarnya. Kita tidak punya definisi korban untuk bencana COVID, bencana kesehatan COVID misalnya. Dan banyak kondisi, bukan hanya itu, Kang. Ke depan, mau bencana apapun, mau ada perang, mau misalnya Ciputat terbelah tanahnya karena crack-nya muncul, kita tidak punya basis yang menyatakan bahwa anggaran belanja negara yang digunakan untuk bantuan itu bagaimana cara membelanjakannya, apa standarnya yang harus diberikan. Tidak ada. Bahkan di banyak bantuan misalnya kebencanaan selain COVID ya misalnya, yang dibutuhkan adalah selimut, yang dibelikan Indomie. Hampir sama lah. Yang dibutuhkan misalnya vaksin, tapi yang dibelanjakan PCR. Ini kan jauh panggang dari api. Atau tadi ya, dibelanjakan tapi barangnya hampir kadaluarsa. Karena memang tidak dibutuhkan, karena memang tidak ada analisis kebutuhan bencana. Tidak ada di hukum penanganan bencana, pertama yang harus dilakukan ketika terjadi bencana adalah analisis kebutuhan penanggulangan bencana. Tidak ada analisisnya masa COVID. Ini cukup menyeramkan. Dan saya bersyukur ada COVID, karena kita semua bisa merasakan apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Banten kemarin waktu terjadi gempa. Itu yang mereka rasakan, kita rasakan sekarang pada saat COVID. Bagaimana susahnya mereka mengakses bantuan, bagaimana susahnya mereka mengakses kehidupan, bagaimana mereka susahnya makan, kita juga akhirnya susah makan. Kenapa? Karena memang secara hukum kita tidak siap untuk menghadapi bencana. Tidak siap atau tidak disiapkan. Sengaja mungkin dibuat untuk tidak siap. Karena akan selalu ada orang yang berusaha untuk berbahagia di tengah bencana. Nah ini juga menjadi menarik ketika kita coba telusuri misalnya dokumen pengadaan ya, atau rencana pengadaan di KL. Itu kita lihat kadang-kadang meskipun ini sudah situasi pandemi awal-awal dulu, itu konteks pengadaannya masih dianggap sebagai pengadaan darurat. Ya, padahal ya daruratnya di mana sudah hilang. Sudah masuk kategori pandemi gitu. Sudah masuk ke
pasca kedaruratan. Pasca kedaruratan. Seharusnya itu sudah masuk rehabilitasi, bukan lagi keadaan kedaruratan, tapi pasca kedaruratan. Nah inilah kadang-kadang yang paham kebencanaan kadang cuma BNPB-nya, tapi yang disuruh menangani semuanya. Yang jadi ya akhirnya jadi bancakan bersama. Nah ini yang seperti yang sekarang sedang ditangani oleh KPK ya. Betul. Proyek 3,3 triliun 5 juta set APD. Bisa jadi lebih banyak mungkin. Nah kerugiannya sendiri sekarang ditaksir sekitar 400 miliar. Meskipun KPK mengatakan mungkin akan bertambah karena perhitungannya masih dilakukan. Nah ini aku mau ke Wana lagi sebentar. Kalau kita ngomong soal pengadaan di era COVID-19, Wan, apa celah-celah besarnya, Wan, yang membuat akhirnya ya proyek-proyek yang raksasa sekalipun ya jadi gampang korupsi. Ya. Jadi memang kalau ini aku secara garis umum begitu ya, prosesnya sebenarnya kan di dalam proses perencanaan dalam konteks pengadaan darurat itu coba untuk dikesampingkan begitu, sehingga misalkan mereka ketika ingin membeli barang itu belum membutuhkan untuk berapa banyak begitu. Yang penting beli dulu, lalu kemudian proses pertanggungjawabannya atau evaluasinya di akhir. Kan kalau di pengadaan secara atau dalam kondisi normal itu dievaluasi juga di awal perencanaan begitu ya, dan juga di akhir. Nah kalau ini ada step-step yang memang dipercepat begitu. Sehingga di dalam proses tersebut ketika ada step yang tidak dijalankan, misalkan tadi di dalam konteks perencanaan, aku setuju dengan Mas Ayub begitu ya, ada sejumlah hal yang juga bermasalah terkait dengan data terutama. Misalkan kita bicara tentang data BPNS dan data Kemensos begitu, itu beda tuh mengenai bansos misalkan orang miskin. Nah ini menjadi soal ketika ada bencana, lalu kemudian data mana yang mau dipakai, gitu. Sehingga itu kan yang juga nantinya akan menentukan berapa besar anggaran atau alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli misalkan, let's say selimut. Nah itu kita tidak memiliki satu data yang selama ini sebenarnya digadang-gadangkan begitu, tapi kemudian ternyata secara implementasi atau operasionalisasinya kacau balau dalam konteks data. Nah, itu yang pertama, Mas, dalam konteks perencanaan. Lalu kemudian yang kedua di dalam proses serah terima barang, begitu. Sebelum masuk serah terima barang, tentu di dalam kondisi darurat ada mekanisme di mana ketika kita mau beli barang, begitu kita juga harus tahu berapa sih harga satuannya. Nah, di dalam pengadaan secara umum itu kan harga perkiraan sendiri, gitu, rumusan untuk menentukan harga perkiraan sendiri. Itu kan dilakukan di proses perencanaan begitu. Tapi bayangkan ketika COVID kemarin terjadi, justifikasi yang digunakan oleh pemerintah adalah kita kesulitan untuk mendapatkan karena misalkan sejumlah perusahaan itu juga kehabisan gitu. Sehingga implikasinya adalah ada harga yang dinaikkan dari harga normal begitu. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan juga. Soalannya adalah kalau bicara tadi tentang APD Kemenkes setiap 3,3 triliun kalau kemudian potensi kerugiannya adalah 400 miliar. Aku menduga bahwa ada harga yang di markup. Bukan hanya harga yang di markup saja. Misalkan APD harganya 10.000 dari si penyedia itu, produsennya itu dinaikin 50%, tapi oleh pejabat pembuat komitmennya atau panitia pengadaannya dinaikin lagi begitu. Jadi ada anggaran yang dinaikkan 2 kali lipat oleh si PPK untuk mendulang keuntungan begitu ya. Nah itu yang juga menjadi satu soal. Dan yang ketiga misalkan dalam konteks serah terima barang. Misalkan aku ambil contoh kasus yang di BNPB gitu ya. Kita ternyata mendapatkan fakta bahwa si panitia pengadaan itu tidak memeriksa kapan tanggal kadaluarsanya begitu. Sehingga ya barang tersebut sudah dikirimkan aja ke klinik-klinik. Harapannya adalah barang yang dimiliki oleh klinik itu cocok dengan cairan yang dikirimkan oleh BNPB. Ternyata tidak begitu. Nah dari sini sebenarnya setiap proses pengadaan kedaruratan
itu memiliki potensi korupsi yang sama besarnya begitu ya. Yang menjadi soal dan paling fundamental adalah aku berpendapat satu yang tidak juga ujung dikelarkan atau diselesaikan oleh pemerintah adalah menginformasikan sejumlah pengadaan darurat itu ke dalam sistem informasi. Karena mungkin kita sering mendengar begitu ya, misalkan dari Luhut dan lain sebagainya bilang bahwa dia sistem informasi pengadaan sudah bagus begitu. Tapi kemudian ternyata faktanya tidak. Benar bahwa ada satu sisi yang bagus begitu, tapi ketika masuk di dalam konteks kebencanaan, informasi tersebut pun sama sekali tidak reliable begitu. Itu Mas Hatta. Oke, Wan, ini Bang Ayub yang mungkin terakhir ya. Kita tahu akhirnya KPK masuk lagi ke proyek COVID-19. Dan ini sebelumnya juga ada yang PMN ya, proyek untuk yang penanggulangan sektor ekonominya. Itu KPK juga pernah tuh OTT melibatkan pejabat di Kemendagri waktu itu ya. Nah ini kan mungkin proyek-proyek lain yang terkait dengan COVID-19 juga punya kans untuk diangkat ya oleh KPK. Tapi ya sudahlah, ini kan memang karena pemerintahnya sendiri abai terhadap upaya membangun mekanisme sehingga meskipun dalam situasi darurat kita itu bergerak menanggulangi dengan cara-cara juga yang tepat gitu. Nah ini berarti kan kita perlu mengusulkan ya, apa sih rekomendasi bagi pemerintah ke depan supaya kita itu siap ya untuk menghadapi bencana jenis apapun. Ya oke lah, kalau COVID-19 kan sering dianggap sebagai bencana non alam yang semua negara juga gagap menghadapinya gitu ya. Tapi kok di beberapa negara nggak muncul tuh isu korupsi pengadaan atau korupsi penanggulangan COVID-19-nya. Tapi di Indonesia ya ada lagi kasus ini, kasus itu, dan lain-lain. Nah, kita ke Bang Ayub dulu. Kira-kira supaya bangsa ini siap, negara ini siap, apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dibangun? Satu, bahwa amanah Undang-Undang Dasar melindungi segenap bangsa Indonesia, lalu diteruskan oleh Indonesia sebagai negara hukum, berarti perlindungan itu harus berbasis hukum. Salah satunya. Sehingga perlindungan berbasis hukum terhadap hak-hak manusia, utamanya dalam keadaan bencana, harus ada di setiap sektor pembangunan bangsa. Kita harus siap bagaimana mempersiapkan utamanya, bagaimana regulasi, bagaimana hukum pengambilan kebijakan misalnya dalam kondisi bencana. Kita tidak ada itu. Kita tidak ada peraturan tentang bagaimana pengambilan kebijakan dalam kondisi bencana. Kita mengatasnamakan kata progresif dalam kondisi terdesak, tapi langkah-langkah yang disebut progresif itu tidak berkemanusiaan. Bagi kami di pergerakan hukum progresif itu adalah sebuah pemerkosaan terhadap kalimat progresivitas yang harusnya berbasis kemanusiaan. Sehingga peraturan yang kemudian dibutuhkan utamanya adalah peraturan-peraturan yang berbasis siap terhadap bencana. Bagaimana pengambilan kebijakan dalam kondisi bencana di Indonesia, mulai dari tingkatan pusat, kementerian, sampai ke daerah. Kalau besok kemudian misalnya terjadi gempa bumi di depan istana, terus istana kena gempa, bagaimana pengambilan kebijakannya? Misalnya wali kota... Sekarang yang kena gempa itu MK. MK itu gempa sosial ya. Misalnya wali kota kita kena gempa bumi, misalnya terpendam ke dalam. Wali kota, bagaimana pengambilan kebijakannya? Bagaimana proses penanganan tata kelola pemerintahnya dalam kondisi bencana seperti itu? Berarti butuh regulasi yang jelas terkait dengan pengambilan kebijakan dalam hal terjadinya bencana apapun itu di Indonesia. Satu itu. Kedua, yang selalu saya marah adalah ketika kita keterbukaan pengelolaan bantuan, baik itu bantuan menggunakan dana negara ataupun bantuan menggunakan dana masyarakat. Kita selama ini Pak, selalu saja setiap ada bencana, apapun itu, yang kecil yang besar lah, dana dikumpulkan, dipakai belanja, tidak ada laporan pertanggungjawabannya.
termasuk pengumpulan dana masyarakat ya. Baik itu dana masyarakat ataupun dana negara yang digunakan untuk belanja bantuan, kita tidak pernah transparansi, padahal ada regulasinya. Ada regulasinya, Pak. Bahwa dana bantuan itu, peraturan BNPB, baik dana asing ataupun dana negara ataupun dana masyarakat yang dikumpulkan, digunakan untuk belanja kebutuhan, penanggulangan bencana, itu harus dilaporkan, Pak. Dan diaudit. Dan diaudit, harus dapat diaudit. Nah sekarang, alasannya bahwa ini kita dalam keadaan kedaruratan, maka kebijakannya juga darurat. Harusnya kita sudah siap untuk bencana apapun. Bahkan jika besok terjadi perang dunia ketiga, harusnya Indonesia adalah negara yang paling siap karena kita adalah negara yang selalu berhadapan dengan yang namanya bencana, peperangan, kelaparan, virus, apalagi kita ada di garis khatulistiwa, kita selalu harus siap dengan itu. Dan setiap pengambilan kebijakan, baik tingkat pusat sampai daerah harus sudah siap untuk mengambil kebijakan dalam kondisi COVID. Dan bukan kebijakan yang serampangan seperti COVID kemarin. COVID membuka mata kita bahwa bencana adalah hal yang seharusnya sudah biasa aja kita hadapi. Dan dengan membiasakan diri dengan kebencanaan itu, kita harusnya punya regulasi juga yang khusus siap menghadapi bencana apapun. Bahkan jika besok terjadi perang dunia ketiga. Mungkin itu, Kak. Jadi kalaupun kemarin COVID-19 itu periodenya 2 tahun, paling enggak 3 bulan pertama itulah masa darurat. Kita siap-siap, kita coba belajar cepat gitu ya, membangun kebijakan, sehingga setelah itu ya prosesnya menjadi lebih siap dan juga normal gitu ya, nggak selalu dijadikan alasan bahwa kedaruratan ini membypass berbagai proses atau mekanisme yang bisa menjamin akuntabilitas. Nah kalau ICW apa Wan rekomendasinya Wan untuk perbaikan ke depan? Ya, pertama Mas, karena kita kemarin itu juga telah mengalami keribuan data begitu ya. Jadi sebenarnya satu hal yang juga harusnya diperbaiki begitu, itu adalah satu data dan itu terintegrasi begitu ya oleh seluruh kementerian KLPD, sehingga tidak ada tuh data-data yang keliru. Kenapa? Karena ini juga penting untuk tadi mengidentifikasi perencanaannya, berapa banyak anggaran negara yang harus dibelanjakan begitu untuk kepentingan warga. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bicara di dalam konteks pengadaan gitu, yang mana seharusnya ketika kita bicara tentang sistem informasi ini ada perbaikan secara komprehensif begitu, bukan hanya di dalam aspek memberikan informasinya saja begitu, tapi juga tadi pertanggungjawaban. Karena misalkan di dalam konteks dana siap pakai yang dikelola oleh BNPB itu kan sangat besar ya anggarannya. Dan itu yang menjadi kewajiban pengelola anggaran itu hati yang harusnya disampaikan paling tidak secara periodik begitu. Selama masa kedaruratannya terjadi, entah itu 1 bulan, 2 bulan, atau misalkan per 3 bulan sekali begitu. Nah yang ketiga sebenarnya dorongan kepada kelompok masyarakat atau kelompok warga begitu ya, yang dimana kemudian mereka sebenarnya menjadi penerima manfaat begitu, yang seharusnya juga dapat melakukan pemantauan. Gitu. Ketika misalkan ada persoalan yang ditemukan paling tidak misalkan di lingkungan rumahnya, itu perlu juga untuk paling tidak berkonsolidasi dengan orang-orang sekitarnya begitu ya, untuk mempertanyakan bagaimana kemudian pertanggungjawaban pemerintah begitu dalam misalkan menyalurkan bantuan. Karena pada akhirnya ICW refleksi misalkan selama kondisi pandemi tersebut yang dapat kita manfaatkan, bukan kita manfaatkan sih, tapi yang dapat kita perkuat adalah bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas warga begitu dalam melakukan pemantauan agar warga pun juga dapat kritis dan juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah begitu. Itu Mas. Oke Wan, siap, terima kasih. Warga harus kritis, warga harus melek, negara harus siap dengan perangkat-perangkat yang mereka punya supaya apapun yang terjadi ke depan yang harus kita hadapi bersama bisa kita respon dengan baik, kita bisa tekan sekecil mungkin korban, kita juga bisa tutup serapat mungkin potensi penyimpangan yang terjadi
dalam penanggulangan bencana yang akan terjadi. Demikian sahabat integritas, terima kasih Bang Ayub, terima kasih Wana untuk Sama-sama, Mas. masukannya. Kita ketemu lagi di program Buka Kartu selanjutnya, sampai jumpa.